Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Kepo Kirim Podcast bersama saya Fikri Fatullah. Jadi saat saya rekam ini Indonesia lagi di tengah gencarnya work from home atau kerja di rumah karena adanya wabah COVID-19 ya atau virus corona. Dan kemarin saya langsung merespon karena banyak sekali yang bertanya juga ke saya melalui email maupun melalui Telegram bagaimana caranya kerja remote. Jadi kemarin saya bersama Mas Anggi Krisna, foundernya Kontenesia, dan bersama Alfian, foundernya ID Cloud Host, itu bikin webinar hampir 3 jam. Dan kita bikin tanya jawab kerja remote. Jadi kita jawab-jawabin pertanyaan-pertanyaan yang umum ya. Dan webinarnya akan saya embed bersama dengan podcast ini. Jadi Anda silahkan ke notes-nya, podcast ini ada link-nya di situ ya. Silahkan langsung ke kepo.blog, tuliskan email Anda, nanti akan dijelaskan bagaimana Anda bisa mendengar seluruh episode podcast itu dari smartphone, atau Anda bisa search aja di kirim.email_blog. Anda search aja episode kali ini ya, itu judulnya kerja remote mulai dari mana ya. Jadi sebagai konteks, kirim.email berarti sudah tahun ke-5 sekarang kerja remote ya. Kami tersebar di puluhan kota di seluruh Indonesia. Dan pertanyaan yang paling sering saya tanyakan belakangan semenjak adanya work from home itu mulainya bagaimana ya. Saya akan membagi jadi beberapa bagian podcast ini. Yang pertama yang jelas ya manusianya dulu, mulai dari manusianya, terutama atasannya, pemimpinnya ya. Mulailah dengan percaya kepada tim Anda, itu yang paling penting ya. Percaya bahwa walaupun mereka ada di rumah, mereka akan menjaga amanah. Percaya walaupun tidak Anda lihat, walaupun Anda tidak melihat mereka secara langsung, mereka akan menyelesaikan pekerjaan. Dan saya lihat gencarnya himbauan work from home dari pemerintah itu menyadarkan beberapa orang bahwa ya ternyata orang kalau kerja dari rumah juga beres kok, produktif kok ya. Sekarang saya lihat sudah banyak orang yang mulai sadar seperti itu. Nyata orang kalau dibiarin kerja dari rumah ya beres juga, ya bisa juga ya. Jadi kalau ditanya mulai dari situ buat saya. Mulai dari percaya, terutama atasan, terutama foundernya, terutama CEO-nya, ya pemilik bisnisnya, percaya bahwa mereka adalah orang-orang dewasa yang akan menjaga amanah Anda. Ya, dan kalau mereka nggak menjaga, mereka nipu juga, ya sudah gitu loh. Berarti emang harus diganti. Tidak ada sistem yang sempurna. Ya, toh saat di kantor juga Anda nggak bisa ngawasin mereka terus, ya. Dan saat Anda awasin juga belum tentu mereka produktif. Ya, jadi percaya saja. Buat saya sih seperti itu kunci nomor 1. Tidak ada tools digital apapun yang bisa menggantikan itu. Walaupun ada aplikasi untuk tracking kerja, ada aplikasi untuk nge-screenshot layar tim Anda dari rumah ya. Percaya adalah buat saya nomor 1. Percaya dulu bahwa mereka akan ngerjain dengan tuntas, percaya mereka akan produktif, dan itu dibilang sama mereka, dikomunikasikan. Seperti saya mengkomunikasikan ke tim, saya bilang ya saya percaya Anda adalah manusia dewasa yang akan menjaga amanah dari saya, titik ya. Kalau memang dia mau macam-macam juga ya sudah, berarti memang waktunya diganti. Dan alhamdulillah sampai sekarang itu yang saya rasakan efek negatif yang macam-macam banget relatif sedikit dibanding yang produktif dan beneran menghasilkan ya. Itu mungkin alasan kenapa kita bisa bertahan sampai 5 tahun nggak ngantor lah. Nah, jadi mulai dari situ ya. Terus yang kedua mulai dengan mengubah model komunikasi dari komunikasi langsung jadi komunikasi tidak langsung, dari komunikasi yang full synchronize istilahnya atau yang real time ke komunikasi yang asynchronous atau tidak real time. Ya. Saat di awal-awal ya Anda menjalankan kerja remote atau work from home, apapun istilahnya, saya lebih suka bilangnya remote ya. Itu Anda akan tertrigger atau terpicu untuk menggunakan aplikasi video call seperti Zoom supaya bisa langsung komunikasi, ngelihat wajah, and so on. Ya, tapi dari pengalaman saya itu bukan ide yang bagus. Ya, di awal-awal karena Anda membiasakan diri itu oke. Ya, supaya Anda juga terbiasa dan yang lain juga terbiasa. Tapi lama-kelamaan Anda harus memindahkan metode komunikasi yang real time itu menjadi yang tidak real time. Real time itu ya. Contohnya tadi komunikasi via video call itu real time. Anda bisa ngelihat orangnya langsung, Anda tanya, si orang di sebelah sana ngerespon. Nah, tidak real time itu seperti yang kami lakukan di kirim.email. Saya tulis, dulu kami awalnya menggunakan Facebook Workplace namanya. Saya tulis di Facebook
Jadi seperti blog internal blog post, saya tulis apa maunya, ya, strategi seperti apa atau ide saya seperti apa. Kemudian saya tinggalkan. Ya, seperti ngeblog, Anda seperti update status di Facebook. Setelah Anda tulis statusnya kan Anda tinggalkan kan. Setelah itu ya saya tunggu tim saya ngerespon sesuai dengan waktunya mereka. Ya, saya biasa kerja subuh jam setengah 6, jam 6, habis subuh langsung saya kerja biasanya. Dan mungkin di situ tim saya belum online, ada yang masih ngurusin anak, ada yang masak mungkin dan lain-lain ya. Ya it's okay. Ya, jadi begitu mereka online, mereka lihat postingan saya, mereka ngerespon. Nah, itu komunikasi asinkronus, tidak real time. Karena sebagian besar komunikasi Anda itu tidak perlu sinkron. Kecuali yang urgent banget, genting banget, nah itu berbeda cerita. Anda harus teleponan, Anda harus chatting, ya. Tapi kalau sehari-hari share file, dokumentasi, atau bikin sesuatu, desain, develop sesuatu, misalnya mungkin coding, itu nggak perlu real time, ya. Jadi itu titik mulainya buat saya di situ. Anda harus mencari cara menyesuaikan aplikasi untuk komunikasi sinkron yang biasanya langsung. Kalau Anda ketemuan di kantor kan mudah ya. Anda tinggal ketemuan, ngobrol, manggil, ngobrol langsung gitu kan, enak. Nah, remote nggak bisa. Apalagi kalau Anda beda zona waktu seperti kami. Kami ada WIP, ada WITA, ada WIT. Ya, jadi kami semuanya ada. Bayangkan kami dulu mau komunikasi langsung ya susah karena ada yang bedanya sampai 2 jam kan. Di kami baru selesai asar, di sana udah mau maghrib gitu loh. Jadi ya mau video call bagaimana gitu. Ya kan sudah masuk akhir hari di sana. Sedangkan di sini masih belum selesai gitu loh. Ya, jadi komunikasi tidak sinkron atau asinkronus komunikasi adalah solusinya. Dan titik puncak buat saya, titik Anda baru merasakan kerja remote itu sangat produktif adalah begitu Anda mengadopsi komunikasi asinkronus, komunikasi tidak langsung. Selama Anda masih terus video call, Anda masih terus chatting, pakai grup chat, Anda tidak akan merasakan bedanya. Anda nggak akan merasakan betapa powerfulnya kerja remote. Anda nggak akan merasakan bahwa di metode komunikasi kerja remote bisa lebih baik daripada kerja kantor. Itu kalau Anda belum mengadopsi metode asynchronous communication. Ya, seperti Anda tahu mungkin kami sekarang menggunakan Basecamp. Basecamp sekarang ada versi gratis. Coba Anda buka basecamp.com. Kami menggunakan itu aplikasinya. Jadi di situ ya kami tulis tugasnya apa, bikin to-do list di situ, bikin kalender di situ, segala macam, deadline-nya di situ. Dan sudah saya assign ke orang-orang yang terlibat. Kemudian saya tinggalkan, saya ngurusin yang lain, saya mungkin meeting, saya mungkin video call sama klien. Nah, video call sama klien masih saya gunakan, tapi kalau komunikasi internal ke tim itu mayoritas kita asinkronus ya, menggunakan Basecamp ya. Dan alhamdulillah lancar, minim miskomunikasi dibanding komunikasi verbal, komunikasi langsung ya. Dan kami bisa alhamdulillah tidak ada meeting 4 tahun mungkin ya, tidak meeting internal ya. Jadi itu saran saya untuk memulai. Yang pertama, mulai dari percaya, terutama atasannya. Jika Anda foundernya atau pemilik bisnisnya, tolong percaya sama bawahan. Kalau radar Anda nyala, Anda nggak bisa percaya sama seseorang, ya mungkin dia nggak bisa dipercaya, ya mungkin dia harus diganti. Tapi kalau Anda mau coba, ya silakan. Ya, itu yang pertama, yang paling krusial menurut saya. Tidak ada tools digital atau aplikasi atau apapun yang bisa menggantikan itu. Yang kedua adalah mulai perlahan-lahan mengubah metode komunikasi langsung, real time, sinkron, video call dengan metode komunikasi asinkronus, tidak langsung. Ya, email adalah salah satu contoh metode komunikasi asinkronus. Saat Anda ngirim email, Anda nggak berharap email Anda langsung dibalas kan? Sama seperti itu di kirim.email, tapi kami menggunakan Basecamp. Ya, jadi komunikasi bisa lebih panjang, lebih dalam, itu tidak terburu-buru. Anda nggak perlu mencatat karena sudah tertulis semuanya, ya. Jadi lebih mudah dan Anda baru merasakan puncaknya produktivitas kerja remote itu setelah Anda bisa mengadopsi komunikasi seperti itu. Kalau enggak, Anda melewatkan banyak hal, ya. Jadi himbauan dari pemerintah ini menyadarkan kita bahwa sebagian besar orang bisa dipercaya, sebagian besar orang dibiarkan kerja di rumah itu selesai kerjaannya, dan menyadarkan juga banyak orang bahwa jika semuanya tertulis akan lebih baik dalam bisnis, ya. Jadi orang yang baru masuk, jika kemarin kita ada tim yang baru masuk, baru seminggu, itu langsung bisa paham semua kondisinya. Kenapa? Karena dari awal komunikasi kami semua tertulis rapi. Jadi dia nggak ada ketinggalan apapun. Terutama tim-tim seperti developer dan desainer ya. Dia sudah ngelihat semua histori percakapan. Ya, dalam seminggu atau nggak sampai, malah dalam 4 hari dia bisa langsung melanjutkan pekerjaan dari orang yang dia gantikan. Dan itu buat saya sangat powerful dan sangat efektif. Jadi onboarding atau proses penyesuaian orang baru ke dalam sistem itu tidak lama, ya. Selamat mencoba. Kita doakan bersama-sama orang-orang yang terlibat langsung di
kasus outbreak-nya atau wabahnya COVID-19 ini, terutama tenaga-tenaga medis, kita doakan yang terbaik. Kita butuh dokter-dokter yang baik seperti mereka, ya kita doakan semoga amal ini dihitung sebagai amalan bagi mereka, amin ya. Jaga kesehatan Anda, jaga kesehatan itu penting sekali ya. Terima kasih, sampai ketemu di episode selanjutnya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.